Di dalam Islam sangat banyak sekali nasihat buat seorang suami. Tapi yang paling paten adalah selalu yang saya jelaskan dalam surat An-Nisa. Itu disampaikan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi tugas laki-laki itu ada 3 aja Pak sebenarnya. Pertama adalah cuma cabangnya banyak. Nah, jadi ada 3. Yang pertama ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki tercipta untuk menjadi qawwam bagi perempuan. Saya jelaskan ulang, qawwam artinya adalah pilar. Ini qawwam. Kenapa? Karena qawwam berasal dari kata qiyam, artinya berdiri. Artinya pilar itu harus selalu berdiri. Kalau pilarnya rebah, jangan masuk ke ruangan ini. Karena kenapa? Pasti hancur nantinya. Nah, qawwam itu ibarat pilar di dalam rumah tangga. Artinya kalau rumah itu punya pilar, itulah laki-lakinya. Artinya dia harus senantiasa terus berdiri. Artinya apa? Laki-laki itu di dalam Islam diperlukan tidak boleh merasa capek. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya yang laki-laki ya. Menjadi laki-laki itu sebenarnya sebuah sejenis kutukan sebenarnya. Kenapa? Karena dia harus siap untuk lebih banyak. Dia harus siap untuk lebih kuat. Dia harus siap untuk lebih sabar dan seterusnya. Contoh ya, ada laki-laki sama perempuan di dalam satu bis. Masuklah nenek-nenek sudah tua pakai tongkat, yang harus berdiri siapa? Lalu laki-laki bilang, kenapa harus gue? Gue kan juga capek. Ya karena lu laki-laki. Jelaskan ya, karena lu laki-laki maka laki-laki memang harus mengalah duluan. Contohnya lagi misalnya, kalau ada seorang laki-laki sama seorang perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan misalnya. Terus terjadi sesuatu yang rumah hancur berantakan, yang disalahin siapa? Terus laki-lakinya bilang, kenapa gue lagi? Padahal dia yang berantakin. Karena lu laki-laki. Laki-laki itu selalu dituntut lebih daripada wanita. Dan itu kenapa? Karena memang laki-laki itu dilebihkan pada satu hal dan perempuan dilebihkan dalam perkara yang lain. Tapi khusus qiyam atau qawwam itu adalah laki-laki. Maka qawwam bisa diartikan sebagai satu supporter. Berarti dia mensupport istrinya. Support itu dalam bidang apa? Yang paling banyak ibu-ibu perlu support, sekarang saya mau nanya, mental atau fisik? Oke, catat itu bapak-bapak. Perempuan itu jadi gini, perempuan itu lebih perlu support mental daripada fisik. Itulah kenapa walaupun Anda miskin tetap ada yang mau nikahin Anda. Jelas ya? Tapi kalau mereka udah tahu Anda jahat dari awal, itu kan ya gak akan mau dinikahin. Karena perempuan tuh lebih perlu mental. Artinya seorang laki-laki yang terbatas secara fisik atau dia mungkin gak bisa ngasih uang yang terlalu banyak. Tapi dia bisa memberikan kenyamanan dan keamanan, itu yang diutamakan oleh perempuan. Perempuan ketika disurvei, apa yang dicari dari seorang laki-laki, mereka bilang selalu kenyamanan dan perlindungan, 2 itu. Kenyamanan dan perlindungan. Artinya apa? Itulah yang dilakukan oleh qawwam atau tiang, memberikan kenyamanan, memberikan perlindungan. Apalagi misalnya qawwam bisa berarti sebuah hison atau sebuah benteng yang melindungi dia. Artinya melindungi itu gini, ketika melindungi gini, bisa jadi dia melindungi dari kejahatan istrinya atau dia melindungi dari kejahatan orang lain. Maksudnya apa? Ya berarti dia melindungi istri dari menyakiti orang atau orang lain menyakiti istri dia. Yang ketiga, qawwam berarti adalah pemimpin. Nah itulah pentingnya ketika taraweh mimpin sholat sekali-sekali di rumah. Biar kualitas qawwamnya itu kelihatan. Karena laki-laki kalau misalnya kualitas qawwamnya nggak kelihatan, mohon maaf ibu-ibu ini kekurangannya kadang-kadang kalau misalnya nggak melihat kualitas kepemimpinan pada suaminya, ibunya yang mau jadi pemimpin. Karena itulah suaminya kadang-kadang jadinya di bawah dari segi pengambilan keputusan dan segala macam. Ya salah kita juga sih, kenapa kita nggak menunjukkan kualitas qawwam. Salah satu penunjukan kualitas qawwam adalah dengan menjadi imam. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya ternyata suami saya bisa jadi imam. Gitu kan ya. Itu adalah qawwam, kepemimpinan pada perempuan. Sultan, penguasa perempuan. Itu juga sama. Jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua, bima fadallallahu ba'dahum ala ba'din. Dan karena Allah telah melebihkan laki-laki terhadap perempuan. Apa yang dilebihkan? Kemampuan untuk bisa berilmu salah satunya. Akal, itu kelebihan laki-laki. Mohon maaf, di dalam Islam Rasul sampaikan akal perempuan terbatas. Betul atau tidak? Betul. Dalam bidang logika perempuan terbatas. Karena itulah perempuan kalau lagi masalah nggak pernah nyari logika. Nggak ada perempuan bilang logikanya ya, nggak ada.
Perempuan selalu pakai perasaan dan itu kelebihan perempuan dibandingkan laki-laki. Punya perasaan. Tapi kalau soal akal, mohon maaf, perempuan memang terbatas. Bukan berarti merendahkan ya, enggak berarti merendahkan. Enggak usah, itu ada banyak perempuan-perempuan lebih pintar. Betul, ada perempuan-perempuan yang di atas rata-rata. Seperti Bunda Aisyah, itu di atas rata-rata. Seperti Fatimah Al-Fihri, itu di atas rata-rata. Dan perempuan-perempuan hebat lainnya itu di atas rata-rata. Hanya kita pengen menggarisbawahi di sini, kita bicara keumuman. Keumuman pembelajaran agama, laki-laki bisa lebih bagus daripada perempuan. Dalam bidang pembelajaran yang lain yang melibatkan logika, laki-laki biasanya lebih unggul. Dan Anda nggak perlu kecil hati. Kenapa? Karena logika itu selalu kalah dengan emosi. Betul? Logika selalu kalah dengan emosi. Kenapa? Laki-laki seumur hidupnya itu main logika. Tapi begitu mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya, dia nggak melibatkan logika. Lihat aja tuh, kalau semua laki-laki pakai logika, ngerokok enggak lah. Tapi buktinya apa? Kenapa banyak laki-laki ngerokok? Karena enggak pakai logika. Pakainya pakai emosi dalam keputusan-keputusan penting. Maka ibu-ibu itu menjadi influencer dalam keputusan-keputusan penting. Paham ya? Karena enggak semuanya bisa diselesaikan oleh logika. Tapi kemampuan ilmu itu penting. Maka belajar agama, ngajarin istrinya itu menjadi penting. Ngajarin istrinya untuk berlogika itu penting. Itu adalah bima fadallahu ba'duhum ala ba'din. Wa bima anfaku min amwalihim. Dan karena laki-laki memberikan sebagian harta yang dia dapat untuk istrinya. Artinya nafkah. Pertanyaannya, berapa banyak nafkah yang harus diberikan oleh seorang laki-laki pada istrinya? Alhamdulillah bapak-bapak datang di sini kan ya, ulama-ulama bahas. Yang dimaksud dengan nafkah, orang itu bisa mampu untuk menikah adalah makanan. Satu, makanan dia makan, istrinya makan, yang laki-lakinya makan. Gampang kan ya? Jadi kalau Anda makan ikan asin, istri Anda makan ikan asin, itu udah nafkah. Anda makan nasi garam, istri Anda makan nasi garam, itu sudah nafkah. Tapi kalau Anda makan ayam goreng, ya mbok ya kasih ayam goreng juga, itu nafkah. Dua, rumah atau tempat tinggal. Anda menempatkan istri sesuai Anda bertempat tinggal, itu sudah nafkah. Enggak ada berapa lantai Ustadz, enggak ada. Syariatnya adalah istrinya ditempatkan berdasarkan suaminya bertempat tinggal. Itu sudah rumah, nafkah. Yang ketiga adalah pakaian. Berapa ukuran pakaian? Lebih mudah lagi. Katanya ulama minimal 1 tahun 1 baju baru. Mohon maaf ya ibu-ibu ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Saat nafkah itu 1 tahun minimal 1 baju baru. Tapi kan itu minimal. Masa Anda mau jadi laki-laki yang minimal? Dan salah satu bentuk daripada menjadi qawam yaitu membelanjakan kepada perempuan yang memang dia mau. Artinya apa? Artinya ketika contoh ya, ada seorang perempuan misalnya ya, aku pengen beli baju itu. Kita beliin gak ada masalah. Walaupun kita juga perlu ngatur kalau sudah terlalu banyak. Contoh kayak saya. Istri saya bilang, Abi ini sepatunya bagus. Saya bilang boleh, tapi sepatumu yang lama keluarin dulu. Paham maksudnya? Bukan aku gak boleh, tapi sepatumu sudah ada 3. Sedangkan aku cuma boleh 2, sepatumu keluarin dulu yang lama. Baru nanti kita beli yang baru lagi. Bisa difahami ya? Nah itu boleh diatur, jangan sampai nanti semua lemari gitu kan ya. 3 lemari, milik kita cuma yang bawah. Gitu kan. Pengalaman pribadi gitu kan. Jadi artinya ya nggak apa-apa karena perempuan memang surganya nanti akan itu. Surganya itu barang-barang gitu kan ya, baju-baju, gelas-gelas. Jadi jangan bingung bapak-bapak, kenapa perempuan tuh suka ngumpulin perkara-perkara yang bagi kita nggak berguna. Karena surganya juga nanti itu. Gitu kan. Coba baca di dalam Al-Quran, gelas-gelas bagus, nah itu surganya mereka dapat itu. Apalagi baju-baju bagus, beludru, berwarna hijau kan gitu kan ya. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Karena kesenangan hidup mereka di dunia akan menjadi kesenangan hidup mereka di surga juga. 3 itu aja insya Allah. Jadi baik.